Oke, kita langsung aja bedah tuntas kemenangan Persib Bandung yang luar biasa. 4-1 atas Madura United. Ini bukan sekedar pertandingan biasa loh. Ini adalah sebuah pernyataan tegas. Kenapa? Soalnya, hasil ini tuh lebih dari sekedar 3 poin. Ini semacam pesan peringatan yang dikirim sama Maung Bandung ke semua saingannya di Liga. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana sih caranya mereka bisa main sedominan itu? Kita akan bongkar taktiknya, kita sorot siapa aja pemain kuncinya, dan kita lihat dampaknya ke perebutan gelar juara. Yuk, kita mulai dari skor akhirnya dulu, 4-1. Angka ini aja udah cukup buat ngegambarin gimana totalnya dominasi Persib di lapangan kemarin. Oke, sekarang ayo kita selami lebih dalam lagi. Apa sih arti sebenarnya dari hasil ini dalam gambaran besar musim ini? Kemenangan ini tuh suntikan moral yang luar biasa besar. Coba bayangin, mereka kan baru aja kalah. Tapi bukannya lemes, mereka malah bangkit dengan kekuatan penuh. Nah ini nih yang namanya mentalitas tim calon juara. Tapi, jangan cuma terpesona sama skornya yang gede ya. Di balik gempuran gol itu ada tembok yang super kokoh di pertahanan. Dan tembok itu dipimpin oleh satu orang yang mainnya gila banget. Pertanyaan ini langsung ngebawa kita ke pahlawan di bawah Mister Gawang. Gimana ceritanya Madura United yang udah bikin ancaman nyata berkali-kali bisa diredam seefektif itu? Jawabannya, ya jejak paku alam. Serius deh, tanpa penyelamatan krusial dia di awal laga, cerita pertandingan ini bisa jadi beda banget. Dia jaga gawangnya dengan sempurna, dan itu ngasih kepercayaan diri yang luar biasa buat tim, buat terus nyerang. Bahkan nih, ada satu komentar yang menurut saya paling pas buat ngegambarin permainannya. Lengket banget itu bola dengan sarung tangannya. Kebayangkan betapa tenangnya dia di bawah tekanan segitu gedenya. Oke, dari pertahanan yang kokoh, sekarang kita terbang ke ujung lapangan yang satunya. Kita lihat gimana lini serang Persib yang tadinya suka buang-buang peluang, tiba-tiba berubah jadi mesin gol yang mematikan. Nah, gambar ini udah menjelaskan semuanya. Coba lihat. Laga sebelumnya nembak 22 kali, golnya cuma 2. Di laga ini nembaknya jauh lebih sedikit, cuma 12 kali, tapi hasilnya 2 kali lipat. Ini baru namanya efisiensi. Angka kuncinya ada di sini, 50%. Setengah dari tembakan mereka yang tepat sasaran masuk ke gawang. Kalian tahu kan, di sepak bola level atas, punya statistik setinggi itu tuh langka banget. Ini sih penyelesaian akhir kelas dunia, beneran. Efisiensi ini akhirnya jadi 4 gol yang keren-keren. Mulai dari tendangan geledeknya Luciano, sundulan maut Barba, finishing dinginnya Barros, sampai gol perdana dari Tom Hay. Ini bukti kalau ancaman Persib bisa datang dari mana aja dan dari siapa aja. Tentu aja ya, performa keren ini gak mungkin terjadi gitu aja. Di belakang layar ada kejeniusan taktik dari sang pelatih, Bojan Hodak. Semuanya itu dimulai dari pilihan susunan pemainnya. Hodak tuh berani banget nurunin trio Bergunyo, Barros, sama Ramon barengan untuk pertama kalinya. Ini tuh kayak ngasih sinyal yang jelas. Oke, kita datang ke sini buat nyerah. Tapi langkah paling jeniusnya menurut saya justru datang dari bangku cadangan. Sebuah pergantian pemain yang benar-benar mengubah total arah permainan. Tom Hay masuk dan dia langsung ngambil alih permainan. Dia jadi otaknya serangan, nyiptain peluang di mana-mana, dan bahkan nyetak gol. Dia benar-benar jadi pembeda di pertandingan ini. Penampilannya emang seluar biasa itu. Sampai-sampai ada seorang analis yang ngasih dia julukan yang pas banget. Ngeri banget nih, Profesor. Julukan yang sempurna buat ngegambarin dampaknya yang cerdas sekaligus menakutkan buat lawan. Dan pada akhirnya, pertandingan ini jadi cerminan sempurna dari filosofi Bojan Hodak. Gak ada yang namanya anak emas atau pemain bintang. Yang ada cuma performa. Siapapun yang ngasih 110%, dia yang bakal main di lapangan. Oke, jadi setelah kemenangan besar ini, gimana sekarang posisi Persib dalam perburuan gelar juara? Kemenangan ini langsung melejitkan mereka ke posisi ketiga, dan yang penting, memangkas jarak dengan puncak klasemen. Pesannya jelas banget, Persib kembali dan siap meramaikan perburuan gelar juara. Tapi, tantangan sesungguhnya baru aja dimulai. Jadwal di depan mereka itu berat banget, dan ini bakal jadi ujian yang sesungguhnya. Apakah mereka bisa mempertahankan level permainan setinggi ini atau enggak? Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar di akhir. Kalau permainan kayak kemarin jadi standar baru mereka, pertanyaannya bukan lagi apakah Persib bisa juara. Tapi, emangnya ada yang bisa ngalahin mereka?